layar. Saya kirimkan ke layar, nanti kalian bisa kalian buka. Bisa saya buka ya di layar. Nah, silakan dibuka oleh kalian. Sembari saya juga bagikan ya, bagikan di layar juga di share screen ini. Iya, jadi itu ada salah satu chapter ya, salah satu chapter dari panduan yang dikeluarkan oleh masih sama ya dari ALA juga, American Agrarian Association ya. Nah, ada satu chapter yang merangkum ya, atau membahas tentang standar standar metadata yang ada di industri ya saat ini. Jadi eh, saya pikir cukup penting juga bagi kalian untuk mengetahui standar-standar metadata yang apa yang ya bisa jadi kan suatu saat nanti pertukaran-pertukaran atau sharing informasi itu bisa saja terjadi nggak hanya buku misalnya, atau bisa jadi sudah dalam bentuk apalagi sekarang era sekarang kan serba digital, jadi bisa jadi standar-standar metadata pun semakin beragam yang digunakan untuk apa untuk pertukaran data atau interoperabilitas ya yang terjadi di bidang ilmu perpustakaan. Jadi saya pikir kita perlu juga gitu untuk mengetahui beberapa standar-standar yang mungkin sudah diterima secara baik di industri ya. Nah, di sini kita lihat di chapter 3 ini alasan jadi ada yang paling universal atau secara global secara di dunia industri itu sudah diterima secara skema ini bisa akan digunakan oleh industri saat ini. Jadi beberapa some are general and meant to be used as universal. Ini bisa kalian lihat di paragrafnya. Beberapa ada juga yang sifatnya spesifik ya, spesifik terkait suatu resource information yang apa namanya yang dibagikan atau yang akan dipertukarkan. Gitu. Jadi memang meskipun dia general, tapi ada juga general, tapi secara skemanya tuh dia spesifik mendeskripsikan suatu resource gitu. Contohnya mungkin ya nanti kita bisa lihat bareng-bareng ya. Contohnya juga ada salah satunya ya Mark ya. Mark itu spesifik untuk ku ya. eh, Metadata standar yang umum yang lazim digunakan untuk tukaran resource berupa buku misalnya, metadata berupa buku. Contohnya ya. Nah, kemudian most of the metadata standard sini, standar-standar metadata yang di sini kebanyakan didaftarkan yang di dalam chapter ini kebanyakan yang memang sudah diterapkan gitu ya, yang sudah digunakan dan sudah didukung secara internasional juga ya, secara internasional dan juga terus dikembangkan dan diterima juga ya sama industri ya. Nah, kita masuk langsung ke contoh contoh standar metadata yang pasti banyak kalian temukan gitu ya. Contohnya di sini yang pertama ada Dublin Core ya. Dublin Core Metadata Initiative. Jadi Dublin Core ini alamatnya ya, alamat websitenya yang bahas detail ya tentang Dublin Core. Nah, Dublin Core ini dikelola oleh suatu lembaga, suatu international board ya, yang di apa namanya yang dikelola oleh Online Computer Library Center ya atau OCLC, dan dia pastinya ada di Dublin ya di Ohio. Kemudian secara penggunaannya itu biasa digunakan oleh para librarians, terus ada web content providers, terus ada web resource creator, ada juga metadata creator, sama
publik ya, apa namanya, lembaga publik secara umumnya gitu ya, yang mungkin dalam konteksnya punya atau bertanggung jawab terhadap apa, penyebaran informasi atau penyebaran resource yang bisa digunakan secara publik gitu ya. Nah, kemudian tujuan dari pengembangan Dublin Core ini untuk membantu dalam discovery ya, atau namanya istilahnya temu kembali lagi ya, temu kembali lagi dan deskripsinya, deskripsi dari resource elektronik di web ya. Ini umumnya kalau Dublin Core itu digunakan umumnya di apa, resource dalam web ya biasanya ya. Dan juga didesain untuk memberikan deskriptif, standar deskripsi metadata yang simple ya, yang sederhana gitu ya, yang karena umum ya, jadi sifatnya karena sifatnya umum, jadi benar-benar didesain secara yang bisa diterima gitu ya, yang bisa kalau semua kalangan atau semua semua pihak itu bisa menggunakannya gitu. Kemudian apa, secara deskripsinya Dublin Core ini dia ada sekitar 15 core elements ya. Ada sekitar 15 core elements. Kalau misalnya kayak eh, Mark itu kan mungkin dia, kita bandingkan ya, misalnya Mark itu kan dia mengikut dengan sama ACR ya. Mungkin kita ingatnya kan ada 8 kalau salah ya, ada 8 area ya, 8 area. Nah, kalau Dublin Core ini sampai 15 core elements ya. Apa saja? Nah, itu bisa kalian cek nanti di ininya ya, di websitenya ya, Dublin Core. 15, 15 inti elemen yang disediakan bagi siapa siapa aja yang menggunakan standar metadata Dublin Core ini. Kemudian eh, Dublin Core ini dia juga banyak ya, sering digunakan juga oleh misalnya Library of Congress ya, dalam Library of Congress subject headingsnya gitu ya. Kemudian ada juga di medical subject headings ya. Jadi sering digunakan di dunia ilmu perpustakaan juga. Dan ini umum ya, umum. Nah, ini contohnya ya, contoh standarnya yang ada di dalam Dublin Core. Contohnya yang membahas tentang konten itu ada title, subject, description, source, relation, coverage, sama language ya. Terus yang berkaitan sama intellectual property-nya ada creator, publisher, contributor, sama rights-nya. Terus ada juga tentang instantiation-nya atau tentang deskripsi resource-nya itu sendiri ya. Tanggal, type, jenisnya, format, identifier-nya. Nah, ini contoh apa, contoh elemen-elemen ya, elemen-elemen yang ada di dalam standar metadata Dublin Core ya. Terus selebihnya ya, selebihnya bisa kalian baca dulu mungkin. Nah, ini juga penting, Dublin Core Standard Metadata Element ini sudah disetujui ya oleh ANSI, American National Standards Institute. Ya, jadi ini udah jadi standar ya. Dublin Core ini, standar metadata Dublin Core ini udah masuk ke standarnya American National Standards Institute ya, atau ANSI, dan juga National Information Standards Organization atau NISO ya. So, dan ini apa, nama standarnya yang menetapkan itu ANSI atau NISO Z39.852.001. Jadi ini cukup penting ya bagi kita untuk mengetahui ya standar-standar metadata yang apa, yang sudah disetujui dan sudah ditetapkan tuh, karena memang eh, yang kalau kita tujuannya untuk pertukaran data, untuk penyebaran resource di web atau di internet, kita harus mengikuti ya standar standar yang diakui atau yang sudah ditetapkan, karena untuk nantinya interoperabilitasnya itu berjalan dengan baik ya.
baik, jadi harus sesuai standar yang digunakan. Kemudian bentar ya, Recording stopped. ada sedikit saya share kembali untuk materinya. Ya, jadi Dublin Core itu misalnya pakai Slim dan tapi mostly-nya biasanya yang uh, uh, interchange data di antara satu sistem ke sistem lainnya itu Dublin Core. Dublin Core ini salah satu standar ya, salah satu standar yang umum sekali digunakan untuk pertukaran datanya. Kemudian eh, selain juga Dublin Core, nanti kalian juga bisa baca ini untuk ininya, untuk keterangannya. Selain juga Dublin Core, ada juga Data Documentation Initiative ya. Ini sejujurnya saya juga belum belum apa ya, saya juga belum pernah melihat langsung ya bagaimana DDI ini digunakan, tapi secara tujuannya bisa kita baca ya di sini ya. Dia digunakan biasanya untuk eh, apa namanya? Biasanya untuk to replace the obsolete Osiris codebook. Jadi dia ada sejarahnya ya, mungkin sebelumnya ada standar lain yang namanya Osiris mungkin ya. Ya, kemudian digantikan dengan data documentation inisiatif ini ya. Dan ini berbasis XML, jadi disusun penulisannya ya, penulisan secara skemanya itu menggunakan standar XML penulisannya. Terus juga, nah dia ini ada satu spesifiknya, the bibliographic portion of this metadata standard is linked and crosswalk to the Bitcoin. Jadi masih ada hubungannya ya sama ada Bitcoin. Jadi ada satu satu apa namanya satu section khusus mungkin ya yang terkait dengan bibliografik itu dia menggunakan standar Dublin Core ya lagi-lagi di dalamnya ya. Jadi ini kemungkinan ada beberapa section-section ya, selain ada buku juga ada mungkin section lain-lainnya yang akan spesifik skema dari dari data dokumentasi inisiatif ini sendiri gitu ya. Nah, kemudian ini alamat websitenya. Tadi ada ya, ini dia. Ini bisa kita baca di situ. Kemudian juga ada encode archival description. Nah, biasanya ini ketahuan ya kayaknya dari nama metadatanya, nama standar metadatanya itu ada archival ya. Jadi this standard is maintained in the network development and mark standards office. Jadi masih masih dikembangkan juga oleh satu institusi yang mengembangkan standar mark juga ya. Dan ya, satu institusi namanya masih sama Library of Congress juga yang mengembangkan ini, yang dia di sini in partnership with the Society of American Archivists. Jadi ini standar yang dikembangkan oleh LOC yang berpartner dengan Society of American Archivists. Jadi eh, komunitasnya arsiparis Amerika ya di sana ya. Jadi mereka berkolaborasi mengembangkan satu standar khusus lagi yang apa namanya yang khusus mendeskripsikan archival ya, kearsipan gitu ya. Dan di sini juga ketahuan dari community use-nya, of use-nya yang menggunakan itu ada arsiparisnya juga, terus juga ada pustakawan, kemudian ada
kurator museum, dan ada untuk manuskrip yang di dalam repositori ya. Ini kearsipan. Mungkin bagi kalian yang arsipan, sepertinya pernah dengar ya standar metadata untuk kearsipan ini. Ada juga yang seingat saya juga ada ISAK ya untuk kearsipan. Ada ISAK juga yang biasanya banyak sih kearsipan ya. So, skripsinya nanti bisa kalian baca karena memang cukup banyak ya standar-standar yang sebenarnya ada ya. Nah, ini contoh metode contoh standar metadata yang spesifik nih, udah sangat spesifik di resource yang berupa geospasial ya, data geospasial nih. Jadi ada standarnya juga tuh metadatanya. Ya kita nggak tahu ya, mungkin bisa jadi kita suatu suatu saat nanti kalian mungkin bekerja di bidang khusus geografik gitu kan, ada kalian menangani eh, apa data-data yang geospasial. Nah, penting juga buat kalian nanti memahami gitu ya standar metadata yang digunakan tuh apa biasanya. Karena eh, itu tadi ya, karena memang terkadang ada juga yang metadata yang dikembangkan khusus ya untuk bidang tertentu. Ini contohnya ini geospatial metadata. Ini ya ini keterangan-keterangannya juga bisa kalian baca ya untuk ininya untuk informasinya. Kemudian Incredible Cataloging atau Mark 21 ya. Ini ya saya yakin sih kalian udah familiar ya sama ini. Maintained by the Library of Congress Network Development. Jadi ini memang udah lumrah kita ketahui bahwa LOC ya yang eh, bahkan ini standar Mark ini dan juga community of use-nya juga. Nah, di sini ketahuan ya, especially libraries. Ya, bagi kalian wajib kayaknya harus tahu standar metadata ini. Nah, ini menggunakan ya Anglo-American Cataloging Rules ya untuk apa peraturan ya peraturan skemanya. Dan kalau Mark seperti yang kalian sudah pelajari juga ini ya notasi-notasi yang biasa digunakan ya, kosong XX dan segala macamnya. Oke, ada juga mods. Mods itu apa? Mods is being developed by the Network Development and Mark Standard, juga sama yang dikembangkan oleh Library of Congress dan juga digunakan mostly-nya kebanyakan digunakan oleh perpustakaan. Nah, mods ini uh, is developing a schema for a bibliographic element. Nah, juga dikembangkan untuk bibliografik. Dia mengambil juga sebagian dari apa namanya dari elemen-elemennya itu dari Mark 21 ya. Jadi ini bisa dibilang derivatifnya dari Mark ya. Jadi MOPS ini dikembangkan turunan dari Mark tapi di desain khusus lagi untuk digital digital object gitu ya, digital object. Jadi kalau Mark itu mungkin buku banget. Nah, kalau Mark dikembangkan untuk ke arah digital resource itu menggunakan mods. Kurang lebihnya seperti itu. Dan dia di representing menggunakan XML ya. Jadi deskripsinya tuh nanti dia disusun berdasarkan standar dokumen XML dan itu apa ada satu standarnya lagi namanya metadata encoding and transmission standard ya atau METS ya. Jadi mods ini masih ada hubungannya sama Mark karena dia mengambil beberapa elemennya itu dari Mark ya, dari Mark-nya.
Ini eh, Open Archive Initiative ini kan adalah yang mengeluarkan PMH ya, protokol metadata metadata harvester ya, seperti yang kemarin kita sempat bahas ya. Jadi pertukaran-pertukaran metadata itu umumnya di dunia perpustakaan yang umumnya menggunakan protokol dari PMH ini ya, yang dikembangkan oleh Open Archive Initiative ini. Nah ini ya sejarahnya PMH. Oke, eh, cukup panjang ya untuk ininya untuk deskripsinya untuk penjelasan. Nah, ini yang sempat kita bahas ya. Memang itu dia karena ini dilakukan di dalam apa berbasis web ya. Artinya standar-standar yang kemarin kita sebutkan ya, standar-standar dari protokol PTP, POS, katakan. Tapi di dalam protokol PMH-nya itu sendiri juga ada verbs ya, verbs yang digunakan untuk eh, antara service provider untuk untuk melakukan request ya ke data provider ini menggunakan verbs yang biasanya di apa disebutkan di dalam PMK itu ada get record, ada identify, ada list identifier, list metadata formats, list records, dan list sets ya. Jadi ada kayak semacam bahasa atau verbs yang sama-sama dipahami antara dua mesin. Mereka udah saling memahami. Misalnya kalau A manggil dia menggunakan verbs get record, berarti nanti yang sistem B ini memberikan respons berupa apa? Berupa sesuai dengan ya request request yang diminta apa get record berarti ambil minta datanya, minta recordnya. Nah dikirimkan direspons sama sistem B ini recordnya berupa apa aja. Konsep-konsep kayak gitu nanti yang akan berkembang menjadi kita ya nanti juga akan jadi pembahasan kita setelah setelah UTS nanti ya berupa metadata harvester ya nanti yang akan kita akan kita bahas lebih dalam lagi ya. Oke. Selanjutnya mungkin ini ada ketahui ya untuk standar-standar ini tidak jelas tidak mungkin kita membahas satu persatu ya standar ini karena ada sebenarnya ada ratusan ya standar-standar metadata yang ada di industri saat ini ya dan ini juga buat pengetahuan kalian juga bahwa ya turunan-turunan dari Mark itu pun juga ternyata ada beberapa gitu kayak tadi misalnya ada mods ya kan. Nah, jadi eh, apa eh, yang kalian ketahui tentang Mark semakin dalam itu semakin bagus gitu ya. Apalagi kalau sekarang kan berkembang ke RDA ya. RDA, nah itu semakin kalian memahami itu akan memudahkan kalian juga nanti untuk lebih memahami lagi tentang standar-standar yang lebih beragam lagi nantinya gitu. Dan itu bisa bisa jadi nantinya akan berguna entah itu kalian bekerja di instansi tadi misalnya kalian ada yang mungkin nantinya akan kerja di instansi geografik, misalnya standar metadatanya mungkin kalian akan eh, udah cukup familiar gitu ya dengan ketika berhadapan sama standar metadata itu bagaimana gitu ya. Ini juga ada RDF contohnya yang dikembangkan oleh World Wide Consortium. Kalau kalian nantinya juga
sebagai pengembang web application yang juga mengelola banyak web resource, itu perlu kalian itu lebih banyak lagi ya ragam-ragamnya, kayak tadi misalnya yang umum ada, contohnya tadi ada Core, terus juga ada yang namanya RDF nih. Di sini kan di ya, yang menggunakan itu all metadata standard users and creators and web content creators. Jadi ada standar-standar seperti itu juga yang ada di internet ya. Nah, ini satu lagi ada XML. XML standar penulisan skema dari metadata itu sendiri. Misalnya kayak doubling core misalnya. Doubling core itu untuk dituliskan di apa, untuk dipertukarkan ya istilahnya, untuk dipertukarkan di internet. Ya memang skemanya dia ada kayak tadi kan ada title segala macam tuh ada memang. Tapi masalahnya kan di internet itu kan ada standar yang digunakan, sesama sistem itu bisa saling ngobrol gitu ya. Nah, bahasanya yang digunakan itu umumnya adalah XML. Skemanya doubling core misalnya. Skemanya ada title, ada creator, ada publishernya. Tetapi creator, title di, di apa namanya di web itu menggunakan XML skripsi. Nah, kira-kira gitu fungsi dari XML ya yang banyak digunakan. Dan XML ini juga dia nggak hanya di Dublin Core ya, tapi Mark pun juga kalau kemarin kalian kita praktek menggunakan yang di Slims, itu pada praktiknya adalah XML juga yang dipertukarkan antar sistem sebenarnya. Jadi itu bahasa yang umum digunakan di ya, aplikasi-aplikasi atau platform yang berbasis web. Itu kalau kalian misalnya jadi salah apa, mengembangkan aplikasi-aplikasi yang memang basis web, wajib ya untuk mengetahui standar XML ini gitu ya. Jadi XML ini lebih general lagi ya, lebih general lagi. Selain tentunya kalian tahunya tentu di internet pasti ada HTML ya, untuk apa standar tampilan ya, standar struktur halaman web gitu ya. Tapi di dalam struktur halaman HTML itu bisa jadi ada struktur XML yang disisipkan di dalamnya untuk tadi menggambarkan skema-skema yang metadata yang akan diakses oleh sistem lainnya gitu ya. Oke, karena mungkin apa namanya tidak, ya sebenarnya ini pengenalan aja ya sifatnya pada kalian untuk apa, lebih lebih terbuka lagi supaya lebih ada gambaran gitu bahwa sebenarnya metadata itu nggak hanya yang diketahui di bidang kita aja ya, tapi ada beberapa beberapa metadata yang sebenarnya sudah banyak ada atau digunakan di industri, dan juga apa, untuk beberapa bidang-bidang spesifik itu justru digunakan ya. Ya sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Sepertinya belum ada, Pak. Sembari Cukup, Pak. belum ada ya. Sembari saya coba apa namanya share untuk absennya ya. Ya silakan sembari saya share untuk absen. Ya, beriringan juga dengan absensi ini, saya juga akan menjelaskan sedikit ada tugas yang saya berikan di pertemuan ini. Jadi saya minta belum memberikan rincian tugasnya, cuman saya akan jelaskan singkat ya di pertemuan ini. Saya minta kalian untuk membuat satu video, satu video yang
eh, menjelaskan tentang tadi ya, tentang interoperabilitas yang terjadi di apa namanya di dalam suatu sistem gitu, bagaimana prosesnya bisa sampai bisa dipertukarkan dengan sistem lainnya, yang seperti kalian yang apa yang sudah pernah kita bahas-bahas kemarin ya. Nah, saya minta ada poin-poin pentingnya, yaitu pertama tentang adanya protokol yang digunakan, terus kemudian adanya standar metadata yang digunakan. Tapi saya minta kalian menjelaskan dalam terstruktur dalam suatu video yang saya minta maksimal 10 menit aja. Maksimal 10 menit kalian menggunakan media-media presentasi atau mau menggunakan apa coret-coretan kalian, itu silakan, tapi pastikan kalian menggunakan eh, apa ya apa namanya pastikan kalian memaparkan itu dengan dari oleh kalian sendiri ya, dari kalian sendiri ya yang memaparkan. Pastikan semakin detail semakin baik, dan pastinya harus sesuai ya, misalnya kayak protokol itu buat apa, terus metadata itu apa. Nah, itu saya minta kalian menjelaskan di dalam video tersebut. Tidak perlu lama-lama, maksimal 10 menit aja, dikumpulkan di layar dalam format video ya, dalam format video. Dan kalau memang ada alat bantunya, entah itu presentasi atau itu gambar, entah itu ada dokumen, itu saya minta juga disisipkan di dalam di apa namanya di attach juga. Jadi selain video juga ada attach alat bantunya yang digunakan untuk menjelaskan konsepnya itu di video. Oke, cukup jelas untuk tugasnya? Halo? Pak, izin bertanya. Nanti instruksinya Ya, ditaruh di layar gak, Pak? iya. Nanti saya siapkan di layar. Baik, Pak. Terima Saya kasih. siapkan di layar, tapi tapi gambaran tadi saya sampaikan ya. Intinya kalian menjelaskan tentang interoperabilitas, tentang pertukaran data, tentang apa ya, kita panggil information sharing ya, atau information sharing resource di antara yang kemarin kita bahas tentunya di bidang perpustakaan ya. Ya, highlightnya itu tadi ya, apa namanya, bagaimana terjadi proses sharing information atau sharing resource di bidang kita, di bidang Library of Information and Science.